Shalom. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, supaya orang-orang yang percaya untuk dibaptis, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ketika Tuhan Yesus berbicara sama Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Artinya, lahir dari air, artinya dibaptis dengan air. Lahir dari roh, artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, lahir dari air dan roh, artinya lahir dari air, dibaptis air, lahir dari roh, artinya dibaptis Roh Kudus. Artinya kedua-duanya harus dilakukan. Kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, tidak akan melihat kerajaan surga, tidak akan bisa masuk ke surga. Artinya harus dibaptis air dan harus dibaptis Roh Kudus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dalam Lukas pasal yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Sebagaimana baptisan air perlu diterima, demikian juga baptisan Roh Kudus harus diterima. Jadi bukan hanya terima baptisan air saja, tetapi juga perlu terima baptisan Roh Kudus. Karena ketika menerima baptisan Roh Kudus, maka orang percaya akan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, akan mengalami pertumbuhan rohani, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus adalah perintah Tuhan Yesus, dan ada tertulis di firman Tuhan. Jadi Roh Kudus pertama kali tercurah, yaitu ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Sebelumnya Nabi Yoel sudah bernubuat dalam kitab Yoel bahwa pada hari akhir, pada akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, kepada anak-anak, orang muda, dan orang-orang tua. Dan mereka akan mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi. Jadi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel, dinubuat terjadi, yaitu dikenapi, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu 10 hari sesudah kenaikan Yesus pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan, atau 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan pada waktu hari raya Pentakosta dari orang-orang Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan pada hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi dari negara-negara lain datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Kisah Para Rasul pasal 2 menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi murid-murid Yesus sesudah kenaikan Yesus ke surga, mereka menantikan di Yerusalem. Sekitar 10 hari mereka menantikan sejak kenaikan Yesus. Mereka menantikan di Yerusalem, dan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Kita akan membaca
dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus pertama kali dicurahkan pada hari Pentakosta, atau yang disebut dengan hujan awal. Hujan awal adalah pencurahan Roh Kudus yang pertama kali, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yoel, bahwa pada hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu, yaitu kepada nabi-nabi, kepada imam-imam. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Tetapi rakyat-rakyat biasa, orang Israel awam, mereka tidak bisa mendapatkan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus yang didapatkan oleh nabi-nabi atau juga imam-imam, hanya orang-orang tertentu dalam skala yang terbatas. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atas mereka, ya, dan Roh Kudus bukan tinggal di dalam hati mereka. Jadi Roh Kudus pada Perjanjian Lama diberikan kepada orang-orang tertentu dan dalam batasan tertentu, yaitu bahwa Roh Kudus tidak tinggal di dalam hatinya, tapi Roh Kudus ada di atas mereka, ya. Roh Kudus ada di atas mereka. Nah, pada hari Pentakosta, seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun, ya, seperti lidah-lidah api, ya. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap kepada murid-murid Yesus. Ketika mereka menerima Roh Kudus, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, maka dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa tersebut tidak dipelajari oleh mereka, tetapi ditulis, dikatakan bahwa Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kata-kata untuk diucapkan. Hal ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru adalah tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Dan hal ini digenapi, dan hal ini terjadi ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ketika mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa asing. Karena di Kisah Para Rasul pasal 2 di ayat-ayat yang di bawahnya dikatakan bahwa orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya, mereka mendengar bahwa murid-murid Yesus, para rasul, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Dan mereka berkata, bukankah mereka orang Galilea? Artinya, murid-murid Yesus bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang pergi ke luar negeri sehingga bisa belajar bahasa-bahasa tersebut. Tetapi mengapa mereka bisa berbicara bahasa orang-orang tersebut yang berasal dari bangsa-bangsa lain? Karena Roh Kudus yang memberikan bahasa-bahasa yang baru untuk mereka ucapkan. Seperti yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 17 digenapi, yaitu ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus. Kita melihat di sini bahwa ketika Roh Kudus turun atas seseorang, ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi bahasa-bahasa yang baru ini, ya, yang dialami oleh murid-murid Yesus, mereka berbicara bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Jadi bahasa Roh Kudus ini atau bahasa-bahasa yang baru tidak hanya mencakup bahasa-bahasa asing yang ada di dunia, tetapi bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus ini di dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan dengan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya bahasa roh ini, bahasa-bahasa yang baru ini, ya, bukan hanya bahasa-bahasa manusia yang ada di bumi, tapi juga bisa bahasa malaikat. Ya. Dan di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa roh menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengetahui hati nurani, mengetahui maksud roh itu, bahwa roh itu berbicara untuk orang-orang kudus dalam Roma pasal 8. Artinya, bahasa-bahasa yang baru ini bukan hanya bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa manusia yang ada di bumi, tetapi itu juga adalah bisa bahasa malaikat. Dan itu juga bisa bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahkan juga tidak dimengerti oleh malaikat, yaitu bahasa rahasia, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8, yang hanya dimengerti oleh Allah. Jadi tidak bisa dibatasi bahasa-bahasa yang baru ini, yaitu bahasa-bahasa baru ini harus bahasa asing yang ada di dunia. Tidak bisa. Kalau kita perhatikan di Alkitab dan dipelajari, Alkitab menulis, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12, sekalipun aku bisa berbahasa manusia dan berbahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya, bukan hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa malaikat. Dan di dalam Roma pasal 8 dikatakan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti, hal-hal yang rahasia, bahkan manusia nggak ngerti, artinya bukan bahasa manusia. Bahkan malaikat tidak mengerti, bukan bahasa malaikat, tetapi yang dimengerti oleh Allah, itu bahasa rahasia. Jadi ada 3 macam bahasa-bahasa yang baru ini, bahasa manusia, bahasa malaikat, kemudian bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah, yaitu bahasa rahasia. Jadi tidak bisa dibatasi. Kalau bahasa-bahasa yang baru ini harus bahasa manusia yang ada di bumi, karena Alkitab ini yang menulis demikian. Nah, jadi ketika murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita melihat di dalam Alkitab, di dalam firman Allah, bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Ini tanda, ini ciri bahwa ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka tanda cirinya yaitu berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan bahasa-bahasa ini tidak dipelajari, ya. Tetapi bahasa-bahasa ini otomatis dikasih oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang, memenuhi orang itu, maka otomatis akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi murid-murid Yesus pada waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, menggenapi firman Tuhan di Markus 16 ayat 17. Kita akan melihat lagi, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10, pada waktu Petrus disuruh Tuhan ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Pada waktu Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius bersama keluarganya dan teman-temannya Kornelius, pada waktu Petrus memberitakan Injil tentang Yesus,
Sebelumnya, Cornelius dan keluarganya dan teman-temannya, mereka belum mendengarkan Injil. Mereka belum tahu tentang Yesus. Tapi pada waktu Petrus memberitakan Injil tentang Yesus kepada mereka, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan selanjutnya. Nah, jadi pada waktu Petrus sedang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa yang bukan orang Israel, ketika Petrus sedang memberitakan Injil tentang Yesus, mereka mendengarkan pemberitaan Injil dari Petrus, dan mereka mendengarkan pemberitaan Injil dari Petrus, dan mereka percaya kepada Yesus. Mereka memiliki iman, dan dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi mereka langsung menerima Roh Kudus. Mereka langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang bersama Petrus dapat mengetahui bahwa orang-orang tersebut menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus? Bagaimana mereka mengetahuinya? Mereka mengetahuinya yaitu ketika orang-orang tersebut berkata-kata dalam bahasa roh, atau berkata-kata dalam bahasa lidah, atau berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Ketika orang-orang tersebut berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau bahasa roh, atau bahasa lidah, maka orang-orang yang menyertai Petrus, yang menemani Petrus, mereka tahu bahwa orang-orang ini sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, seperti mereka juga yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 10, tanda yang kedua, bukti yang kedua, saksi yang kedua dari seseorang ketika dia menerima Roh Kudus, ketika dia dibaptis Roh Kudus, maka dia akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi di sini tanda baptisan Roh Kudus ini bukanlah sesuatu yang hanya khusus atau karunia hanya untuk orang-orang yang tertentu. Contoh, ada seseorang dibaptis Roh Kudus, dia dapat bahasa roh. Ada seseorang dibaptis Roh Kudus, dia tidak dapat bahasa roh, karena bahasa roh ini bukan karunia buat dia, bukan. Ya. Jadi ada karunia bahasa roh itu tertentu khusus, tetapi yang dimaksud ini bukan karunia Roh Kudus atau karunia bahasa roh yang tertentu, tetapi ini adalah untuk semua orang yang percaya di sini. Kalau kita perhatikan kata-kata di sini, itu tidak ditulis hanya sebagian yang terima Roh Kudus ini yang berbahasa roh, tapi tidak ditulis bahwa mereka semua. Jadi tidak bisa kalau ini adalah suatu karunia. Memang ada karunia bahasa roh itu nanti yang lebih khusus. Nah, tetapi untuk bahasa roh ini bukan karunia, tetapi ini adalah tanda ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya, siapapun juga, baik itu anak kecil atau segala suku, ketika dia percaya Tuhan Yesus, ketika dia dibaptis Roh Kudus, dia dapat bahasa roh. Nah, nanti dari bahasa-bahasa roh ini akan menjurus berkembang ke karunia bahasa roh. Nah, itu karunia bahasa roh ini bisa khusus untuk orang yang punya karunia bahasa roh. Tetapi ketika dibaptis dengan Roh Kudus, ini dapat bahasa roh. Inilah tanda dari baptisan Roh Kudus. Ini didapatkan oleh semua orang yang percaya ketika menerima baptisan Roh Kudus. Jadi di sini tidak ditulis sebagian dari mereka berbahasa roh, sebagian enggak. Tidak, tapi di sini ditulis semuanya berbahasa roh. Artinya kalau seseorang dibaptis Roh Kudus, yaitu tandanya itu berbahasa roh. Ini Alkitab yang sudah menulisnya. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Pada waktu Rasul Paulus ke daerah pedalaman, ya, dan tiba di Efesus, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, jadi Rasul Paulus mendapati beberapa orang murid, yaitu mereka adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Kemudian Rasul Petrus bertanya, ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ya, 2. Kemudian mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kemudian Rasul Paulus bertanya, dengan baptisan mana mereka menerima? Kemudian kata mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, kemudian akhirnya Paulus memberitakan Injil tentang Yesus, dan kemudian akhirnya mereka dibaptis, yaitu dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Di ayat ke-6, ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dikatakan turunlah Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan penubuat. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan penubuat. Tidak dikatakan sebagian berkata-kata dan bahasa roh, sebagian tidak. Tapi ketika mereka semua dipenuhi Roh Kudus, mereka juga semua berbahasa roh, berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa yang tidak. Karena kembali ke Markus 16 ayat 17, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan bilang, kalau orang yang percaya sama Tuhan, ada 5 tanda: mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, dan sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17-18. Tuhan bilang, tanda yang menyertai orang yang percaya. Tidak disebut tanda ini menyertai orang yang punya karunia, enggak. Tapi disebut tanda ini menyertai orang yang percaya. Jadi siapa saja orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tanda ini menyertai dia. Apa tandanya? Salah satunya berbicara. Kenapa dia berbicara dalam bahasa yang baru? Karena dia dibaptis dengan Roh Kudus. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 19. Ini adalah Alkitab yang katakan, dan juga di Markus 16 ayat 17.